Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febia Priska. Saya dari offering A15 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan mempresentasikan resume dari artikel implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia. Latar belakang masalah. Negara yang merdeka sendiri terdiri atas dua unsur pembentuk, yaitu mutlak atau yang dikenal juga sebagai konstitutif dan tambahan yang dikenal juga sebagai deklaratif. Dalam Konvensi Montevideo tahun 1933, terdapat tiga unsur penting dari sebuah negara yang merdeka, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sementara unsur tambahannya adalah pengakuan dari negara lain. Disebut rakyat jika ia menetap di wilayah tertentu, dan hubungannya dengan negara disebut warga negara. Menurut KBBI sendiri, warga negara merupakan penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat lahir, dan sebagainya, yang mana memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 1, di sana mengklasifikasikan penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di wilayah negara tersebut yang bisa dibedakan menjadi warga negara dan warga negara asing, sedangkan bukan penduduk merupakan orang-orang asing yang tinggal sifatnya sementara yang sesuai dengan visa yang diberikan oleh suatu bangsa, seperti turis. Kemudian terdapat istilah kewarganegaraan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negaranya. Ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang berisi tentang kewarganegaraan. Di sana dijelaskan bahwa pengertian kewarganegaraan itu dibagi menjadi 4 ada arti dalam yudiris, sosiologis, formal, dan material. Dalam praktiknya, memungkinkan kejadian bipatride atau kewarganegaraan ganda dan apatride yang tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini bisa disebabkan oleh asas yang dianut suatu negara. Itu ada dua. Ada asas ius soli dan asas ius sanguinis. Serta yang menjadi faktor juga bisa dengan perkembangan hubungan internasional yang semakin modern. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah kali ini adalah asas yang dianut oleh Indonesia dan implikasi kewarganegaraan ganda bagi negara Indonesia. Metode penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris yang mana menggunakan pendekatan hukum positif. Penelitian kali ini menggunakan sumber data sekunder yaitu literatur atau daftar pustaka. Dan pengolahan datanya menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada deskripsi alami atas fenomena yang dilakukan dari suatu keadaan sewajarnya. Landasan teori yang digunakan ada beberapa. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, yang kemudian disempurnakan isinya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Selain itu, landasan teori yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 4, yaitu tentang hak individu atas kewarganegaraan, dan UUD 1945 Pasal 26 ayat 1 tentang warga negara. Berdasarkan dari pertimbangan, diperlukan untuk dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru untuk memenuhi hak dan tuntutan masyarakat sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat 3 mengenai pengamanatan untuk mengatur hal-hal mengenai warga negara dan penduduk. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan, terdapat 3 asas yang dianut Indonesia. Yang pertama, asas ius soli, yaitu kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran. Kemudian asas ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Kemudian asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan asas kewarganegaraan ganda terbatas, yang mana ini berlaku bagi anak-anak dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Sejatinya, Indonesia tidak mengenal bipatride atau kewarganegaraan ganda dan apatride atau tidak memiliki kewarganegaraan. Namun, terdapat pengecualian pada kondisi tertentu yaitu anak-anak, dan dengan dasar ini ada asas khusus yang mengatur. Yang mana asas tersebut yaitu ada asas kepentingan nasional,
untuk mempertahankan kedaulatan sebagai negara kesatuan. Kemudian ada asas perlindungan maksimum, yang mana pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh pada setiap WNI di dalam maupun di luar negeri. Ada asas persamaan, agar setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama. Ada asas kebenaran substantif, yaitu adalah prosedur seorang warga negaraan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai dengan substansi dan syarat-syarat permohonan. Kemudian asas non-diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan, tidak peduli ras, suku, agama. Kemudian ada asas pengakuan dan penghormatan mengenai hak asasi manusia yang menjamin, melindungi, dan memuliakan. Kemudian asas keterbukaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka, serta asas publisitas, yaitu seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraannya harus diumumkan dalam berita negara republik. Menurut hukum sendiri, asas kewarganegaraan itu terdapat 3, yaitu asas ius soli, asas ius sanguinis, dan asas campuran. Dan setiap negara memiliki kebebasan untuk memilih asas mana yang ingin dianut. Namun pada umumnya, keadaan bipatride dan apatride ini banyak tidak disenangi oleh pihak negara ataupun yang bersangkutan, karena seringkali merugikan. Dan seringkali yang merasa terugikan ini jika di negara-negara berkembang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia sendiri, mengenai kewarganegaraan diatur siapa saja yang termasuk orang-orang dengan status kewarganegaraan ganda yang dijelaskan pada pasal 6 ayat 1. Yang berisikan bahwa terhadap anak berakibat memiliki kewarganegaraan ganda, yang mana dijelaskan lebih lanjut pada pasal 4, yang mana dijelaskan bahwa anak yang memiliki kewarganegaraan ganda adalah hasil lahir dari perkawinan sah, yang mana salah satu orang tuanya adalah warga negara Indonesia, atau tidak sah, yang mana orang tuanya juga salah satu warga negara Indonesia. Dan pengakuan tersebut bisa dilakukan atau harus dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum kawin. Selain itu juga dapat terjadi pada anak yang lahir di Indonesia dan tidak jelas kewarganegaraan orang tuanya. Kemudian, sebagai seorang warga negara, maka mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban ini dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana akan memberikan perlindungan untuk semua penduduk maupun setiap warga negara Republik Indonesia. Artinya, UUD ini juga menjamin perlindungan entah ia warga negara atau warga asing yang tinggal di Indonesia. Kesimpulan, asas yang dianut Indonesia tertuang dalam UU nomor 12 tahun 2006 mengenai kewarganegaraan. Indonesia sendiri menganut asas ius soli, ius sanguinis, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas. Implikasi dari kewarganegaraan ganda bagi warga Indonesia terdapat pada hak dan kewajiban yang harus ditanggung tiap individu, yang mana tiap individu yang termasuk warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang tegas dan jelas pada negara. Meskipun bipatride atau memiliki kewarganegaraan ganda, karena kondisi yang sesuai dengan UU, akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama, yang mana hak dan kewajiban tersebut tercantum dalam UUD 1945. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.